Bapak Ibu guru yang saya hormati, bertemu kembali dalam pelatihan pemanfaatan Google Docs dan slide dalam pembelajaran. Salam cerdas antusias. Nah, di video kali ini ya masih di modul keempat ya, di video yang ketiga kita akan membahas tentang best practice atau praktik terbaik di mana kita memanfaatkan Google Slide untuk presentasi interaktif. Jadi presentasi interaktif ini dalam artian kita mempresentasikan slide kita. Apabila dilakukan secara daring biasanya kan untuk interaktivitasnya, kalau misalkan dalam Zoom biasanya yang paling sering yang kita lakukan adalah jika tanya jawab maka dilakukan di kolom chat gitu ya, ataupun dengan open mic. Nah, sebetulnya di Google Slide ini juga terdapat fitur yang cukup menarik untuk membuat presentasi kita menjadi interaktif. Sehingga misalkan skenarionya apabila kita mengajar dengan para peserta didik secara live, gitu ya, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet misalkan, lalu kemudian untuk pertanyaannya kita tidak menggunakan fasilitas chat dari Zoom-nya, tetapi kita memanfaatkan dari Google Slide-nya begitu ya, sehingga selain dari peserta akan melihat presentasi yang sama gitu ya, lalu kemudian pertanyaannya pun akan langsung ter-record ke dalam presentasi yang kita buat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama ini ya, presentasi interaktif dengan Google Slide. Nah, kita akan masuk seperti biasa, Bapak Ibu bisa membuka sebuah slide. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya nih slide-nya, yaitu slide materi misalkan gitu ya. Slide materi sudah kita siapkan sedemikian rupa, baik kita mengupload dari PowerPoint ataupun kita buat di Google Slide-nya langsung. Nah, lalu kemudian untuk men-slideshow, untuk menampilkan ke peserta didik gitu ya, tentu kita bisa lakukan di sini ya, di kanan atas ada slideshow. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik slideshow. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini presentasinya mirip seperti di PowerPoint ya. Jadi, Bapak Ibu bisa klik gitu ya, semua animasi pun itu akan berlaku gitu ya, seperti biasa. Nah, ini kalau untuk presentasi biasa. Nah, kalau untuk keluar dari presentasi, ini tinggal klik tombol escape di keyboard atau klik kanan exit full screen juga boleh gitu ya. Lalu kemudian dia akan kembali lagi ke sini. Oke. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk interaktivitasnya? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu guru perhatikan semua. Di slideshow ini, kalau tadi kita langsung mengklik slideshow ya. Nah, sebetulnya di sini ya, kalau kita klik tanda panah ataupun ini seperti segitiga ini ya, ini ada dua pilihan sebenarnya, ada start from beginner atau presenter view. Nah, untuk membuat interaktivitasnya langsung di PowerPoint, Bapak Ibu bisa gunakan presenter view. Oke, presenter view. Berbedanya apa antara presenter view dengan start from beginning? Ini start from beginning ini mirip dengan tadi ya. Jadi kalau kita klik slideshow, itu tuh kita sebetulnya memilih start from beginning. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, kita coba presenter view ya. Klik di sana. Nah, maka sebetulnya Bapak Ibu akan diberikan dua tab atau dua windows. Yaitu yang pertama adalah presentasinya, yang ini ya. Ini presentasinya, yang ini mungkin yang akan ditampilkan ke peserta didik ya. Nah, tapi ada satu lagi ya, presenter view ini nih, yang Windows-nya kecil ya, yang browsernya kecil. Nah, di sini ya bisa next previews. Jadi kalau kita next di sini, si slide-nya pun dia akan berubah ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk membuat interaktivitas, Bapak Ibu bisa klik Audience Tool ya. Bapak Ibu bisa klik Audience Tool. Nah, di sini ada Audience Q&A, question and answer ya, tanya jawab gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung start new. Jadi membuat sesi tanya jawabnya. Nah, maka Google Slide langsung memberikan sebuah link slides.app dan seterusnya ya. Ini bisa kita copy ya. Kita bisa copy. Nah, kita bisa klik gitu ya atau copy. Ini bisa klik kanan copy ya, copy link address misalkan atau di tadi kan ada ya di sini ya. Nah, oke. Nah, maka di copy maka dia akan membuka seperti ini nih. Nah, dia akan membuka seperti ini. Nanti
link tersebut, link ini silahkan bagikan ke peserta didik. Jadi nanti peserta didik bisa bertanya, menjawab, dan seterusnya itu langsung di sini. Begitu ya. Jadi mereka tinggal mengisi di sini karena tadi di sini presentasinya, di sini untuk tanya jawabnya. Jadi kita bisa lakukan presentasinya secara interaktif, begitu ya, dengan tadi kembali lagi dengan mengaktifkan presenter view, gitu ya, presenter view. Nah, seperti ini. Lalu kemudian nanti setiap pertanyaan pun akan muncul di sini, Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya akan ini sebagai anonymous misalkan gitu ya. Jadi tanpa nama. Nah, misalkan seperti ini ya, saya submit misalkan. Nah, ini kan tampilan di peserta didik ya. Nah, kalau Bapak Ibu cek di sini di presenter view, nah di sini ada, akan muncul ya. Sehingga nanti, maaf, keklik ya. Oke, saya klik lagi. Nah, sehingga nanti ketika presentasi, Bapak Ibu kan bisa melihat di sini kalau ada pertanyaan ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik present dulu juga. Nah, maka di presentasi Bapak Ibu pun akan muncul, oh ini ada pertanyaan. Ini, nah, kemudian ingin menampilkan lagi pertanyaan, jadi setiap pertanyaan Bapak Ibu bisa tampilkan di layar dengan seperti itu ya, di presenter view. Oke, saya sementara klik dulu presenter view-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu bisa, saya skip dulu ya. Ini saya close dulu, lalu kemudian kita keluar dulu. Nah, oke. Nah, jadi sekali lagi untuk membuat presentasinya interaktif, sehingga peserta bisa bertanya di presentasinya, Bapak Ibu bisa mulai dengan presenter view. Oke, nah ini satu cara yang pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat presentasi Bapak Ibu guru lebih interaktif gitu ya. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan sebuah aplikasi tambahan gitu ya. Jadi kalau interaktivitas dari Google Slide memang terbatas hanya untuk tanya jawab seperti barusan ya, yaitu dengan mengaktifkan presenter view. Tetapi Bapak Ibu sebetulnya bisa juga menambahkan aplikasi tambahan, bukan aplikasi Google Slide-nya, tetapi ada aplikasi tambahan yang diizinkan oleh Google untuk bisa kita tambahkan di Google Slide, yaitu Bapak Ibu bisa aktifkan add-on ya, di kanan atas nih ada menu add-on. Nah, Bapak Ibu bisa cari get add-on, ada sebuah add-on namanya Peer Deck. Ini salah satu, nah ini bisa di search ya, tulisannya Peer Deck seperti ini, search saja. Ini kebetulan saya sudah menginstalnya ya, di sini ada keterangan sudah terinstall di Google Slide saja, di Google Slide saya. Nanti Bapak Ibu kalau belum terinstall, Bapak Ibu tinggal masuk ke add-on, get add-on, search saja Peer Deck atau biasanya dia memang paling atas, klik saja, nanti ada perintah install. Silahkan install add-on-nya sehingga nanti kalau sudah terinstall, maka dia akan muncul di add-on. Ini ada tulisan Peer Deck for Google Slide add-on. Ya, kita bisa open Peer Deck. Nah, di sini kita bisa membuat interaktivitas yang lebih menarik gitu ya, lebih interaktif. Jadi, Bapak Ibu klik add-on, nah open Peer Deck-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan interaktivitas yang lebih lebih menarik dan lebih banyak alternatifnya selain dari tanya jawab tadi. Yang pertama, peserta bisa menuliskan teks seperti tanya jawab seperti biasa ya. Choice. Nah, Bapak Ibu bisa membuat polling. Jadi di slide Bapak Ibu bisa ditambahkan polling gitu ya, pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu ya. Kemudian juga bisa isian nomor, bisa juga menampilkan sebuah halaman website, bisa juga peserta didik nanti menggambar sesuatu gitu ya. Jadi kita mempersilahkan peserta didik untuk menggambar gitu ya. Nanti gambarnya tidak akan bercampur antara peserta didik satu dengan yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa periksa tiap-tiap peserta didik ada di sana ataupun drag and drop gitu ya. Nah, nanti kita akan coba. Memang ini untuk draw dan draggable memang untuk yang premium ya. Nah, tapi paling tidak kita bisa gunakan text, choice, number, website dan seterusnya. Nah, bagaimana penggunaannya? Bisa kita buat misalkan kalau kita ingin menambahkan pertanyaan di slide kita, misalkan di sini ya, di slide ketiga misalkan saya akan sisipkan ada slide kosong, lalu kemudian saya akan buat choice gitu ya. Jadi kita ingin menambahkan sebuah sebuah polling ya, sebuah polling. Nah, ini nih. Jadi kita bisa
bisa bisa diperlihatkan di sini ya. Nah, kemudian nanti kita next. Nah, disinilah kita masukkan pertanyaannya ya. Ya, di sini insert choice, opsinya apa gitu ya. Jadi misalkan setuju tidak setuju dulu ya, misalkan ya. Oke, update slide. Nah, jangan lupa menambahkan dulu pertanyaannya ya. Saya lupa barusan belum menambahkan pertanyaannya. Jadi berupa opsinya saja. Jadi di sini Bapak Ibu harus menuliskan dulu. Nah, misalkan gitu ya. Ini saya membuat slide-nya masih masih belum sempurna ya, tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendesain slide-nya lebih bagus. Nah, jadi di sini jadi slide yang ketiga ini berupa opsi gitu ya, berupa choice dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendesain nih di slide keberapa ada pertanyaan, di slide keberapa ada games dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah disiapkan barulah nanti untuk mempresentasikannya bagaimana? Bapak Ibu bisa mulai start lesson. Jadi kalau menggunakan peer deck Bapak Ibu jangan gunakan slideshow yang di sini ya, tetapi buat yang start lesson yang di sini. Oke, start lesson. Di sini ada dua pilihan, ada student based activity, ada instructor based activity. Berbedanya apa? Kalau student based activity, nanti kita akan berikan linknya, nanti peserta didik akan mengaksesnya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan dia jawab, kalau ada opsi dia akan jawab dan seterusnya. Jadi mengikuti pace-nya para peserta didik gitu ya. Kalau instructor based activity ini artinya nanti slide-nya akan berbarengan pindahnya. Jadi kalau kita memindahkan ke slide yang kedua, maka dia akan pindah ke slide yang kedua, tampilan di peserta didiknya. Jadi silahkan disesuaikan. Biasanya kalau instructor based activity ini kita gunakan di sesi live gitu ya, di Zoom, di Google Meet dan seterusnya. Tapi kalau yang ini bentuknya penugasan atau misalkan belajar mandiri, kita kasih linknya, nanti peserta didik mengakses masing-masing. Nah, misalkan kita akan gunakan dulu yang instructor based activity. Oke. Nah, maka dia akan menampilkan presentasi yang tadi ya. Hanya berbedanya di sana kita sudah menambahkan interaktivitas. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, nanti untuk peserta didik gitu ya supaya berkontribusi ataupun ikut interaktif di dalam presentasi ini, kita bisa minta dia untuk mengakses sebuah website namanya joinpd.com, kemudian masukkan kode HTG dan seterusnya gitu ya. Atau yang lebih mudah adalah give student a link. Jadi kita klik, nah maka si linknya itu kita akan berikan ke peserta didik. Jadi misalkan saya copy paste di sini linknya ya. Nah, maka tampilan peserta didik kurang lebih seperti ini. Oke, ini masih loading. Nah, di sini ya, saya skip dulu misalkan. Nah, maka inilah tampilan di peserta didik. Ini tampilan kita sebagai presenter, sebagai pengajar, dan ini tampilan sebagai peserta didik. Nah, kalau kita start class, misalkan kalau sudah bergabung, ya, kalau mau melihat lagi statusnya di sini akan kelihatan nih, ada berapa orang student yang sudah mengklik linknya yang tadi ya. Nah, ini bisa di nonaktifkan lagi. Nah, kita bisa jalan seperti biasa ya, memindahkan slide seperti ini. Nah, karena tadi sudah membuat sebuah pertanyaan, apakah kamu setuju dengan pernyataan ini? Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, tampilan di Bapak Ibu, ini akan ada tambahan menu namanya Show Response. Jadi kalau Bapak Ibu klik Show Response, maka di sini akan muncul jawaban-jawaban dari peserta didik. Misalkan saya akan pindah ke tampilan peserta didik. Nah, tampilan peserta didik kurang lebih seperti ini ya. Setuju, tidak setuju. Misalkan saya akan klik setuju. Oke, nah maka kalau di tampilan presenternya, nah yang ini ya. Nah, kalau kita lihat show respon, nah di sini yang setuju berapa orang, yang tidak setuju berapa orang. Kalau kita nonaktifkan lagi, nah begitu. Untuk pindah slide berikutnya, kita pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Jadi sekali lagi kita bisa menambahkan interaktivitas di peer deck ini tadi ya, peer deck tadi. Misalkan untuk pertanyaan dan sebagainya itu ada di sana dan nanti akan langsung muncul di presentasi kita. Dan bahkan satu lagi, peer deck ini pun bisa kita tambahkan pertanyaan standar gitu ya, pertanyaan standar yang sebelumnya kita tidak terpikir, slide-nya belum kita siapkan. Nah, Bapak Ibu bisa buat new prompt di sini. Jadi misalkan setelah presentasi ini tiba-tiba kepikiran kayaknya harus ditanya nih peserta didiknya. Bapak Ibu bisa klik new prompt. Nah, di sini ada beberapa nih, apakah during class, beginning class dan seterusnya.
Nah, ini ada beberapa template yang sudah disiapkan, ya. Misalkan di sini ya, tiba-tiba Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu, nah maka di tampilan peserta didik pun akan muncul di sini. Langsung dia akan menjawab. Nah, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nanti tampilan di kita ya sebagai presenter atau sebagai pengajar, kita klik lagi show respon. Nah, inilah jawaban-jawaban dari peserta. Jadi, peer deck ini membantu kita untuk tadi kita bisa siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya untuk interaktivitasnya sebelum slide-nya dipresentasikan atau ketika presentasi itu berjalan. Jadi kalau presentasinya sedang berjalan, Bapak Ibu bisa tinggal tambahkan new prompt di sini. Di sini sudah ada beberapa template ya, template yang bisa digunakan untuk untuk dibuatkan interaktivitasnya. Itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menjadikan presentasi Google Slide kita menjadi interaktif, bisa menggunakan menu yang tersedia di Google Slide-nya sendiri gitu ya. Memang sangat terbatas karena dia hanya menyiapkan sebuah Q&A saja gitu ya, tanya jawab saja. Tapi ada juga Bapak Ibu bisa menambahkan peer deck, salah satu add-on gratis di Google Slide yang bisa lebih variatif untuk membuat presentasi kita lebih interaktif. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Salam cerdas antusias.